Alhamdulillah upaya penggalian bahwa kami sinyalir bukulnya tidak wujud, makanya langkah berikutnya kita merasakan energi negatif di tempat itu. Kawan-kawanku sekalian, sahabat, untuk video kali ini pernah satu saat seorang teman menelepon saya memberikan informasi tentang tempat usahanya yang selalu sepi. Ini saya coba berusaha buka konter dan ini sudah berjalan kurang lebih 4 bulan, tetapi menurut pemikiran saya secara rasional saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Di antaranya yang pertama, letaknya ruko saya ini sudah strategis dekat jalan raya. Yang kedua, saya mempromokan lewat banner, baik secara saya tempel di depan ruko saya, kemudian di pinggir jalan, kemudian saya promokan lagi lewat selebaran ke warung-warung kopi, ke pinggir-pinggir jalan, saya tempel di pohon-pohon. Tetapi setelah ikhtiar saya seperti itu, belum ada perkembangan yang signifikan. Saya memberikan kesimpulan bahwa memang ada gangguan energi negatif, gangguan non medis yang kemudian itu menyebabkan tempat usaha itu buka tapi seakan-akan tutup. Saya tidak menyebutkan gangguan ini berasal dari orang lain, pesaingnya dan lain sebagainya, tidak. Tetapi saya menyimpulkan bahwa memang ada gangguan non medis, energi negatif yang seakan-akan menutupi tempat usaha itu, sehingga banyak calon pelanggannya, calon pembelinya, orang yang akan menyerviskan HP mengiranya itu tutup. Apa yang harus teman-teman untuk menetralisir itu, kalaupun itu adalah berbentuk buhul, kalaupun itu gangguannya non medis, maka upaya berikutnya adalah dengan menetralisir menggunakan air dicampur dengan garam besar atau garam grosok istilah Jawanya. Caranya ini kita campurkan ke sini. Kemudian dibacakan ayat suci Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Fatihah, ayat 3 kulhu, Al-Falaq dan An-Nas, ditambah dengan ayat kursi, doa Imam Syafi'i, dan pembatal sihir, ayat pembatal. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. 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 Saat ini langkah berikutnya kami
mendeteksi adakah indikasi bukhul yang disebabkan sehingga toko ini, tempat usaha ini terkesan tertutup dan sepi dari pengunjung. Apakah ada faktor non medis yang lain berupa bukhul atau berupa apa saja? Kita mencoba mendeteksi. Tadi kita sempat ketemu ujungnya di area belakang ini, sampai nanti kita coba sampai ke halaman toko ini. Sudah ada di halaman toko, kita mencoba lebih dalam mendekati tempat-tempat energi negatif yang mengganggu, karena dirasakan hawa panas itu semakin kuat sekali. Karena indikasinya kalau memang itu terdapat energi negatif atau bukhul, akan terasa berat di telapak tangan, akan terasa hangat atau panas, atau rasa-rasa yang lain yang tidak biasa. Maka saat ini kita rasakan hawa energi negatif itu begitu panas sekali. Begitu panas sekali. Kita mencoba apakah ada pendaman berupa apa saja, baik yang nampak ataupun tidak. Kita mencoba menetralisir. Kita sedikit mengindikasikan tempatnya ada di arah sini. Kami merasakan begitu panas sekali. Kita mencoba membongkar nantinya ini. Alhamdulillah upaya penggalian bahwa kami sinyalir bukhulnya tidak wujud. Makanya langkah berikutnya kami lakukan dengan energi negatif yang kami rasakan. Langsung kami tarik. Saat ini kita mencoba tempat kedua. Setelah tempat pertama kita indikasikan sudah ketemu, dan kita mencoba adakah indikasi bukhul lain di depan toko ini. Kita merasakan energi negatif di tempat kedua. Di tempat ini kita tandai aja tempatnya. Nanti kita mencoba membongkar. Kalau main ditarik energinya tidak bisa, kita coba lihat, buktikan, dan kita gali apakah betul-betul ada dan energi negatif itu berwujud. Nah, kawan-kawan sekalian, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari satu peristiwa tersebut? Yang pertama, secara prinsip bahwa rizki sudah dibagi secara merata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Tentu dengan ikhtiar kita, tetapi hak prerogatif Allah untuk memberikan rizki kepada semua makhluknya. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Sebagaimana firman Allah, bahwa tidak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali Allah memberikan rizkinya, kecuali Allah mencukupi semua rizkinya. Pada dasarnya semua makhluk yang melata, manusia, hewan, dan lain sebagainya, sudah dicukupi rizkinya oleh Allah. Namun dengan usaha-usaha manusia, dia harus berupaya dengan ketersediaan rezeki itu. Dalam perjalanannya memang ada banyak gangguan-gangguan, dan itu merupakan tantangan hidupnya. Kalaupun itu gangguan bersifat non medis, gangguan energi negatif, atau lebih akrabnya disebut dengan gangguan jin, maka dengan doa kita kepada Allah, insya Allah akan bisa menetralkan. Tetapi secara teknis tata caranya, beberapa ijtihad para ulama yang kemudian dilanjutkan oleh kepada praktisi semuanya, bahwa untuk menetralkan itu sebagaimana yang tampil dalam video tersebut. Dalam kasus
tempat usaha konter HP, servis HP teman saya ini, kami mensinyalir kuat memang ada gangguan gaib, ada gangguan non medis, lebih tepatnya gangguan jin. Perlu kami kasih tahu bahwa gangguan jin di tempat usaha, pada tubuh manusia, dan lain sebagainya tidak melulu karena faktor sihir, yakni perbuatan dukun dengan perantara jin untuk mengganggu seseorang, mengganggu tempat seseorang, dan lain sebagainya. Tetapi bisa jadi itu karena ulah si empunya tempat usaha itu sendiri, orang itu sendiri, yang bisa jadi dulu-dulunya dia menggunakan jasa jin untuk kemanfaatan, kemaslahatan tempat usahanya. Tetapi bagaimanapun juga jin tidak bisa kita percaya. Sehingga dalam waktu yang lama media jin yang kita gunakan untuk panglaris atau lain sebagainya itu menjadi senjata makan tuan, sehingga dia terpuruk karena gangguan-gangguan jin yang dia pasang sendiri. Bisa jadi seperti itu. Artinya tidak melulu karena gangguan sihir, tetapi karena memang si empunya usaha atau orang itu sendiri dulu-dulunya juga pernah melakukan menggunakan jasa jin untuk kemaslahatan yang kemudian menjadi mudarat baginya. Karena tempat usaha teman saya ini sebelum ia tempati usaha dulunya dikontrakkan oleh seseorang yang menurut ceritanya pernah juga dipasang-pasangi sendiri untuk penglaris atau apa istilahnya, sehingga pada periode teman saya yang mendirikan usaha itu menjadi senjata makan tuan dan itu berakibat fatal. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari satu peristiwa ini. Tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seraya, ikhlas, tawakal bahwa rizki yang kita peroleh untuk mendapatkan rezeki yang halal, maka harus dengan cara-cara yang benar, harus dengan cara-cara yang halal. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.